kuliah interaksi manusia dan komputer. Next. Dengan saya sendiri, Anissa Sekar Kumala dengan NIM 041 dan rekan saya. Saya Alfi Nurelinsani dengan NIM 154. Dan saya Iin Fatimatul Uma dengan NIM 45. Next. Di sini kami mengambil tema pendidikan karena kami mengambil latar perpustakaan. Di sini tentang aplikasi kami, aplikasi berbasis web kami bernama QRYux yang merupakan aplikasi berbasis barcode dengan tujuan atau berfungsi untuk mengontrol atau memudahkan dalam proses peminjaman buku dan berfungsi pula untuk menyimpan data buku serta data anggota dengan aman. Next. Lalu yang melatar belakangi terbentuknya aplikasi QRYux kami adalah next. Adalah masalah-masalah yang ingin kami pecahkan ada 3. Yang pertama adalah kurang profesionalnya karena lamanya proses peminjaman dan pengembalian buku itu sendiri. Yang kedua adalah tidak rapinya penataan koleksi buku. Dan yang terakhir adalah banyaknya koleksi yang harus diolah dan didata. Next. Lalu mengapa masalah ini penting? Menurut kami, perpustakaan dituntut untuk senantiasa memperbaiki kualitas layanan bagi para pengunjungnya, yaitu tidak hanya bagi pelajar namun juga untuk mahasiswa. Lalu, apabila masalah ini tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada kinerja para petugas perpustakaan yang tidak akan optimal, yang pada akhirnya akan berujung pada rendahnya minat kunjungan para pelajar untuk ke perpustakaan. Next. Rekan saya akan menjelaskan tentang manfaatnya. Iin, silakan. Manfaat dari aplikasi yang kami buat yaitu manajemen sistem yang baik pada perpustakaan bisa meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi dari pengaturan buku atau media maupun tingkat mobilitas transaksi pada perpustakaan itu sendiri. Perkembangan teknologi informasi diharapkan dapat memaksimalkan kinerja dan pelayanan perpustakaan. Next. Ia yang merasakan efeknya baik dari sisi positif atau negatif, yang merasakan efeknya langsung adalah para petugas dan pengunjung perpustakaan itu sendiri. Dan di sini ada klasifikasi karakteristik admin. Yang pertama yaitu seseorang yang membutuhkan platform untuk mempermudah peminjaman buku. Jadi di sini kita mempermudah admin agar tidak menulis dengan secara manual. Yang kedua, seseorang yang ingin meminjam buku. Yang ketiga, seseorang yang ingin mengetahui apa saja buku yang ada di perpustakaan tersebut. Dan yang terakhir, seseorang yang mengedit, menambahkan, dan menghapus apa saja data tentang buku dan anggotanya. Kebutuhan pengguna. Kebutuhan pengguna ini ada 4. Yang pertama yaitu admin dapat melakukan registrasi dan login. Jadi setelah mengisikan username dan password, admin dapat login. Dan yang kedua, admin dapat menambahkan data anggota dan data buku. Yang ketiga, admin dapat melakukan transaksi peminjaman buku. Dan yang keempat, admin dapat menghapus dan mengedit data yang sudah ada. Rancangan halaman. Rancangan halaman pada aplikasi web berbasis barcode ini ada 6. Yang pertama yaitu 1. Login, 2. Dashboard perpustakaan, yang ketiga data anggota, yang keempat data buku perpustakaan, yang kelima transaksi pada perpustakaan, dan yang keenam peminjaman pada perpustakaan. Lalu yang selanjutnya adalah rancangan sketsa low fidelity. Next. Di sebelah kiri kalian sudah tertera halaman login dengan kotak-kotak seperti itu yang nantinya admin akan mengisi your username dan your password. Setelah mengisi maka menekan atau tombol login yang berwarna biru yang ada di bagian bawahnya. Selanjutnya akan masuk ke home atau halaman dashboard. Username dan password hanya diketahui oleh admin saja dan user tidak mengetahuinya. Dan di pojok kanan atas ada tombol logout. Jadi nanti ketika kita selesai menggunakan aplikasi tersebut bisa diklik untuk logout. Next. Lalu yang kedua adalah dashboard perpustakaan. Dengan tampilan seperti itu, yang pada awal nanti kita akan disambut dengan tulisan selamat datang di utama aplikasi berbasis web dan barcode. Kemudian di samping itu ada pilihan barcode, kemudian di samping itu juga ada pilihan menu, dashboard itu sendiri, data anggota, data buku transaksi, dan data yang terakhir meminjam di perpustakaan tersebut. Next.
Selanjutnya ada data anggota. Di sini kita dapat mengetahui isi apa saja anggota yang meminjam buku dengan identitas yang kita ketahui. Ada NIM, nama tanggal lahir, jenis kelamin, kejuruan, dan yang terakhir aksi. Yang dimaksud aksi di sini ada tombol ubah dan hapus. Jadi, kita bisa mengedit atau mengubah data anggota yang salah dan juga kita dapat menghapus data yang double. Dan di halaman ini juga anggota juga dapat terdapat tombol tambah data ketika kita ingin menambahkan data. Next. Dan halaman data buku. Di halaman ini, kita juga dapat mengetahui apa saja sih data buku atau buku apa saja yang belum dipinjam. Data buku tersebut meliputi yaitu judul, pengarang, penerbit, ISBN, jumlah buku, dan yang terakhir aksi. Nah, yang dimaksud aksi di sini adalah tombol ubah dan hapus. Jadi kita bisa mengedit atau mengubah data buku yang salah dan juga kita dapat menghapus data yang double. Kita tidak perlu repot mencari satu-satu isi buku karena di bagian kanan dari halaman tersebut ada search. Jadi kita langsung mencari bagian buku tersebut. Dan kanan halaman ada search. Yang terakhir yaitu transaksi. Di halaman ini terdapat data tanggal pinjam, tanggal kembali, dan data terlambat atau denda. Jadi kita dapat mengetahui kapan meminjam dan harusnya kapan buku itu dikembalikan, serta kita tahu dan berapa sih dendanya. Dan halaman ini adalah sketsa low fidelity yang terakhir. Jadi di halaman ini kita melakukan peminjaman buku tersebut dengan menunjukkan barcode yang ada di belakang pada buku. Kemudian data buku tersebut akan muncul seperti judul, pengarang, penerbit, ISBN, dan lain-lain. Yang terakhir adalah aksi ISA. Di sini sudah ada gambarnya. Yang pertama halaman login dengan warna merah. Bawahnya masukkan username dan password. Lalu ada 2 kotak untuk your username dan your password. Lalu login. Next. Lalu yang selanjutnya adalah dashboard perpustakaan. Di sebelah kiri sudah ada tulisan perpustakaan dengan warna merah, di bawahnya ada ilustrasi manusia, di bawahnya dashboard, data anggota, data buku, transaksi, dan peminjaman. Lalu sebelah kanannya terdapat tulisan selamat datang di utama aplikasi perpustakaan berbasis web dan barcode. Pada sisi kanan atas ada tanggal dan tombol logout. Next. Di sini ada data anggota. Di situ sudah tertera data anggota, ada NIM, ada nama, ada tempat tanggal lahir, ada jenis kelamin, ada kejuruan, dan ada aksi. Next. Selanjutnya ada data buku. Di situ ada nomor, judul, pengarang, penerbit, ISBN, jumlah buku, dan aksi. Di situ juga kita bisa mencari di tombol search. Dan sama juga di sini ada data transaksi. Di sini ada beberapa tabel yaitu judul, NIM, nama, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan aksi. Dan di halaman data peminjam, di sini kita ada search barcode. Jadi barcode tersebut akan muncul pada kolom ini dan per kolom yaitu judul, pengarang, penerbit, ISBN, jumlah buku, dan aksi. Seperti itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.